Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube aku, Mama Hafiz. Gimana nih kabar teman-teman hari ini? Semoga dalam keadaan sehat, murah rezekinya, dimudahkan dari segala urusannya. Dan yang lagi sakit, aku doakan semoga lekas diberi kesembuhan dan bisa beraktivitas seperti biasa lagi. Alhamdulillah ya teman-teman, aku bisa lagi share kegiatan aku. Ini sekitar pukul 6 pagi. Di sini aku mau masak satu menu aja ya teman-teman. Aku mau masak balado jengkol teri aja. Cuman dua menu ini aja ya teman-teman. Maksudnya dua bahan aja yang aku masak hari ini. Oke, setelah minyaknya panas, ini lanjut aku masukkan untuk jengkolnya. Ini masak jengkolnya 2 kali goreng aja aku teman-teman, biar matangnya tuh sempurna. Di sini kalau aku masak jengkol atau goreng jengkol harus dengan api yang kecil supaya jengkolnya tuh nggak mudah gosong dan dalamnya benar-benar empuk. Jadi usahakan kalau masak jengkol atau goreng jengkol dengan api yang kecil ya teman-teman. Pernah suatu hari aku tuh masak atau goreng jengkol ini dengan api besar. Dalamnya masih mentah, di luarnya itu udah gosong ya teman-teman. Jadi rasanya tuh bener-bener gak enak banget gitu ya, keras gitu. Apalagi jengkolnya kan tua. Di sini jengkolnya gak terlalu tua kali dan gak terlalu muda. Sambil goreng jengkol juga aku lagi merendam ayam. Ini ayamnya masih dalam keadaan beku, baru aja aku keluarkan dari lemari es ya teman-teman. Jadi aku rendam dulu pakai air biar cepat mencair aja. Dan untuk masak ayamnya nggak pagi ini aku masaknya ya teman-teman, nanti sore kalau balado jengkol aku ini udah habis baru aku masak untuk sorenya ayamnya. Oke nih jengkolnya aku balik-balik dulu dan sepertinya udah matang ya teman-teman, seperti ini aja. Jangan terlalu garing gitu ya, takutnya nanti jengkolnya itu alot atau keras. Oke, untuk gorengan jengkol yang pertama udah matang ya teman-teman. Lanjut ini aku masukkan untuk gorengan jengkol yang kedua. Di sini aku rendam pakai air biasa ya teman-teman atau air mentah supaya teksturnya nanti jengkolnya waktu digeprek atau dipipihkan itu tetap empuk walaupun sambal jengkolnya nanti udah mateng, walaupun sampai sore pun dia tetap empuk teksturnya teman-teman kalau kita rendam dulu pakai air. Kalau aku sih kalau soal makan nggak pernah neko-neko ya teman-teman, apa adanya aku mau aja ya teman-teman. Meskipun cuma lauk hanya dengan balado jengkol sama teri, itu pun bagi aku udah nikmat banget dan nambah-nambah makan. Jadi kalau untuk makan aku tuh nggak milih-milih. Beda sama anak-anak aku ya teman-teman. Anak-anak aku itu kalau soal makan selalu pilih memilih. Kalau sekedar jengkol atau ikan asin gitu, anak-anak aku itu pada nggak suka. Oh ya teman-teman, untuk jengkolnya tadi udah matang ya, untuk terinya juga ini udah matang. Aku persingkat aja biar nggak makan durasi terlalu lama gitu ya teman-teman. Lanjut aku masukkan untuk cabai yang udah aku giling tadi. Bukan aku giling ya teman-teman, sampai lupa, aku blender gitu ya. Dan di sini aku tambahkan sedikit gula, penyedap rasa dan juga royco rasa ayam. Tadi aku udah masak sayur ya teman-teman, cuman gak aku videoin. Yang aku videoin cuman ini aja ya, waktu bikin balado jengkol sama terinya aja. Soalnya tadi pas lagi masak sayur tuh Dede Afisnya tuh nangis dan gak mau ditolong sama siapapun. Jadi ya mau gak mau sayur yang aku masak tadi diteruskan mama aku aja yang masak. Oke teman-teman, ini nanti kita tunggu sampai airnya menyusut ya, karena tadi waktu blender aku pakai air. Jadi ini alhamdulillah juga untuk airnya udah mulai menyusut, jadi aku masukkan aja untuk jengkolnya. Dan di saat aku geprek-geprek jengkol tadi nggak aku videoin juga ya teman-teman, aku persingkat aja biar cepet dan biar nggak terlalu lama atau terlalu panjang durasinya. Oke, setelah jengkol dimasukkan, lanjut aku masukkan juga untuk terinya. Di sini aku tadi nunggu dulu sampai cabenya tadi benar-benar dingin ya teman-teman, aku persingkat juga ya. Aku kalau masak teri itu aku tunggu dulu sampai dingin untuk sambalnya supaya dia tahan gitu ya kriuknya tuh sampai sore.
Ada nggak nih teman-teman dan bunda-bunda yang cara masaknya kayak aku? Kalau masak teri atau ikan asin, nunggu sampai dingin dulu cabenya baru dimasukin semua terinya. Alhamdulillah teman-teman, menu pagi aku ini udah siap ya, balado ikan teri dan jengkol. Lanjut, ini aku mau bersihkan untuk ayamnya yang mau aku masak nanti sore. Dan kebetulan juga ayamnya itu udah mencair ya teman-teman, jadi ini aku mau cuci dulu. Cuci ulang lagi ya teman-teman, biar benar-benar bersih. Jujur aja kalau setiap masak ayam aku tuh nyuci ayamnya tuh benar-benar bersih banget ya teman-teman. Bersih dari darah-darahnya, bersih dari kotoran waktu motongnya tadi kan pakai kayu gitu ya, pasti kan serabut-serabut kayunya itu suka nempel-nempel di bagian ayam. Dan juga dari bulu-bulu ayamnya teman-teman, rasanya tuh geli banget gitu ya kalau aku tuh nyuci ayam tuh nggak bersih kalau masih ada bulu-bulunya. Di sini ayamnya aku bagi dua, yang separuh aku bikin ayam crispy dan yang separuh lagi rencananya mau bikin aku sup aja, tapi nggak hari ini ya teman-teman. Aku bikin supnya besok pagi aja. Karena kalau sore-sore masak sup itu kayaknya kurang sempurna, maksudnya kurang cocok aja ya teman-teman, kurang pas gitu. Jadi kalau masak sup seperti ini enaknya tuh waktu pagi, jadi kan seger gitu ya teman-teman. Alhamdulillah menyuci ayamnya udah siap dan udah kelar ya teman-teman. Ini aku mau simpan lagi ke dalam kulkas. Dan untuk ayam crispy-nya nanti aku mau bumbuin dulu pakai penyedap rasa, garam dan bawang, supaya nanti sore pas aku goreng itu bumbunya udah meresap ke dalam daging ayamnya ya teman-teman. Tapi sebelumnya ini mau aku cuci dulu bekas untuk motong ayam tadi dan juga pesonya. Alhamdulillah udah siap, dan ini untuk ayam crispy dan ini untuk supnya yang aku cincang kecil-kecil. Untuk supnya besok aku masaknya teman-teman, dan untuk ayam crispy-nya nanti sore. Oke lanjut, ini aku mau bersihkan sepeda listrik aku ya teman-teman. Alhamdulillah aku udah bisa beli sepeda listrik seperti keinginanku. Selama ini ya teman-teman, udah lama banget tuh aku pengen sepeda seperti ini. Dan baru beberapa minggu aku memiliki sepeda ini karena udah kotor, jadi aku mau bersihkan dulu. Karena sepeda listrik ini nggak bisa dicuci seperti motor-motor yang lain pakai air ya teman-teman, takutnya nanti terkena kabel dan bisa konslet. Jadi untuk membersihkan sepeda listrik ini cukup dilap-lap aja dengan kain basah, supaya bagian kabelnya tuh nggak terkena air ya teman-teman. Tapi sebelumnya ini aku bersihkan dulu pasir-pasirnya di bagian tempat kita meletakkan kaki kita ya teman-teman. Alhamdulillah ya teman-teman, setelah sekian lama aku pingin sepeda listrik akhirnya bisa terwujud, meskipun butuh dengan perjuangan ya teman-teman. Udah lama sekali aku tuh menabung, dan akhirnya tabungan aku itu udah memenuhi syarat dan udah cukup, meskipun kurang sedikit ya teman-teman, kurang sedikit, tapi Pak suami yang nambahin. Karena kan aku tuh nggak bisa naik motor ya teman-teman, bisanya naik sepeda ontel. Jadi sepeda ontelku juga itu udah pada lapuk gitu ya untuk besi-besinya. Jadi ini aku beli sepeda listrik seperti ini. Cara menjalankannya juga sama seperti motor ya teman-teman, dia pakai gigi 1, gigi 2, gigi 3. Karena aku baru latihan dan belum pandai juga, jadi aku pakai gigi 1. Dan untuk cara pemakaiannya juga sama kok bun, kayak pakai motor-motor, cuman ini kan lebih ringan dibandingkan motor. Kalau motor itu kan berat ya teman-teman, lagi pula aku juga pendek, takutnya nggak nyampe gitu di kaki aku ya teman-teman. Dulu aku pernah belajar sekali sama Pak suami pakai motor, cuman entah ke gas gitu ya teman-teman, sampai mau masuk ke parit. Semenjak itulah teman-teman aku tuh jadi trauma dan jadi takut, dan semenjak itu juga aku nggak mau belajar lagi untuk naik motor. Dan semenjak itu juga aku mulai menabung sedikit demi sedikit untuk beli sepeda listrik ini. Karena tetangga aku tuh udah ada yang beli ya teman-teman, kelihatannya tuh nyaman dan enak banget gitu cara makainya. Jadi aku pingin banget, aku coba tanya-tanya sama tetangga aku. Katanya harganya itu bervariasi ya teman-teman, ada yang murah, ada yang mahal, tergantung model dan juga mereknya. Dan tempat aku ini harganya yang paling murah ya teman-teman, karena uang aku cukupnya memang segitu. Jadi ya udahlah, nggak apa-apa, yang penting fungsinya sama, bisa berjalan dan bisa digunakan. Itu aja yang penting ya teman-teman, nggak perlu model yang cantik atau yang mahal, yang penting bisa jalan, itu udah syukur bagi aku.
Tapi ya itu tadi teman-teman, ini nggak bisa dicuci pakai air disiram-siram gitu, nggak bisa ya. Jadi bisanya cuma dilap-lap aja pakai kain basah seperti ini. Soalnya kan dia kan modelnya dicas ya teman-teman, kayak HP. Jadi takutnya nanti kalau terkena air nanti bisa konslet ya teman-teman, bisa bahaya pula. Karena katanya bisa meledak juga ya teman-teman kalau konslet. Jadi ada rasa takut juga punya sepeda listrik ini, ada rasa senangnya juga teman-teman. Dan untuk pengecasannya juga sama seperti HP ya teman-teman, nanti dia kalau udah penuh ada tulisan 100% seperti itu. Tergantung pemakaian juga ya teman-teman, kalau habis baterainya tinggal satu aku langsung cas, nggak pernah sampai habis gitu ya. Takutnya nanti lama sekali ngecasnya dan panas gitu, casnya bisa aja konslet ya teman-teman. Jadi kalau baterai tinggal 2 atau 1 langsung aku cas aja. Dan waktu lama untuk pengecasan itu tergantung baterainya juga ya teman-teman. Kalau nggak terlalu habis, paling-paling 3 jam atau 4 jam itu udah penuh. Bahkan mungkin 2 jam saja udah penuh ya teman-teman, tergantung ya. Aku di sini nggak sampai habis, kalau udah berkurang gitu ya baterainya, langsung aja aku cas. Dan pertama memakai sepeda listrik seperti ini tuh aku agak takut ya teman-teman, soalnya kan pakai gas juga ya. Pernah sampai gas gitu ya, mau jatuh. Untung saja anak aku tuh nolongin aku ya teman-teman. Anak aku yang kecil, yang perempuan itu malah lebih bisa duluan dibandingkan aku. Jadi sedikit demi sedikit aku belajar, akhirnya sekarang udah mulai lancar dan aku bisa pakai dengan gigi 2 ya teman-teman. Kalau untuk gigi 3 aku belum berani. Oke, balik lagi ke videonya. Untuk bersih-bersihin sepeda listrik aku tadi udah siap ya teman-teman. Lanjut ini aku sapu menyapu. Untuk bagian dalam tadi nggak aku video, langsung aja aku ke terasnya ya teman-teman. Di sini aku nyapunya yang nampak kotor aja. Bagian tengah itu ada air sedikit ya teman-teman, jadi nggak aku sapu. Oh ya teman-teman, hari ini lagi ngapain nih? Saat lagi nonton video aku bersih-bersih kah, santai kah, atau lagi masak? Kalau aku ya seperti ini ya teman-teman, kalau pagi itu ya habis masak ya bersih-bersih gitu ya. Dan tadi aku udah mandi ya teman-teman, setelah masak aku mandi, lanjut aku bersihin sepeda listrik aku. Dan di sana ada pohon cipoka atau rimbang ya teman-teman, itu udah banyak banget buahnya, padahal belum lama juga aku ambil tapi udah berbuah banyak. Rencananya nanti mau aku ambil ya teman-teman buat masak tumis tempe tuh enak banget gitulah pokoknya teman-teman. Aku sama keluarga aku tuh paling suka ya cipoka atau rimbang. Oke, setelah sapu menyapu di teras tadi, lanjut ini aku sapu menyapu di bagian ruang tengah, dimana aku dan keluarga aku suka ngumpul di sini ya teman-teman. Biasanya kami kalau ngumpul tuh nonton TV, cuman udah berapa bulan kami nggak nonton TV karena TV kami rusak ya teman-teman. Mau betulin belum ada uangnya, jadi ya nanti aja kalau ada rezeki lebih baru aku perbaiki TV-nya. Jadi sekarang nih kalau ngumpul-ngumpul di sini kami cuma sekedar ngobrol-ngobrol aja sama anak aku, mama aku, adik aku, dan juga keponakan-keponakan aku, karena keponakan aku juga sering main ke sini ya teman-teman. Pokoknya di rumah ini selalu ramai anak-anak, anak dari aku, anak dari adik aku gitu ya. Alhamdulillah teman-teman, kalau rumah ramai itu jadi seneng, gak kesepian. Dan kalau menurut aku kebahagiaan yang gak bisa terlukiskan itu adalah berkumpul dengan keluarga dalam keadaan sehat. Itu udah seneng sekali teman-teman. Bercanda, ketawa, pokoknya happy aja gitu ya teman-teman kalau udah ngumpul sama anak-anak itu. Aku tuh jarang sekali ya teman-teman main ke tetangga atau main-main keluar. Kalau nggak penting-penting atau kalau nggak perlu sekali, aku tuh nggak pernah keluar rumah ya teman-teman. Mungkin keluar rumah mungkin main aja ke tempat adik aku yang di kos-kosan itu. Kalau nggak itu mungkin aku pergi belanja kebutuhan sehari-hari. Tapi kalau sekedar ngumpul di tempat tetangga itu aku nggak pernah ya teman-teman. Dan takut juga ya teman-teman, nanti kalau kita itu udah ngumpul pasti timbulnya nanti jadi menggosip ya teman-teman dan menimbulkan dosa. Jadi lebih baik aku tuh selalu di rumah, kalau nggak main handphone, main sama dede Hafiz, kalau nggak itu ya sama keponakan-ponakan, sama keluarga gitu lah, ngumpul-ngumpul sambil bercerita, seperti itu aja
keseharian aku ya teman-teman. Maaf ya teman-teman, aku tuh kalau ngomong suka belepotan gitu ya, suka salah-salah. Ya maklum aja ya teman-teman, namanya juga udah tua, udah kepala 4 ya teman-teman. Jadi ya seperti inilah kalau cara ngomong aku. Mungkin teman-teman berpikir ya ini kecil-kecil tapi udah tua. Ya gimana lagi ya teman-teman, usia itu kita nggak tahu ya, makin lama makin bertambah usia kita, wajah kita pun mulai menua dan keriput-keriput, bintik-bintik hitam itu udah mulai timbul lagi. Kalau di wajah aku ini flek-flek hitam ya teman-teman yang muncul semenjak aku melahirkan Dede Afis. Kalau dulu saat aku hamil anak pertama dan kedua tuh aku nggak pernah seperti ini ya teman-teman. Tapi setelah melahirkan anak yang ketiga, timbullah flek-flek hitam di wajah aku. Kadang suka nggak pede ya teman-teman kalau pakai make up, walaupun udah dikasih bedak juga tetap saja masih nampak itu flek-flek hitamnya. Dan untuk menghilangkannya juga udah berbagai cara, aku tuh pakai krim-krim atau produk-produk yang lain gitu ya supaya menghilangkan flek. Tapi tetap aja ya teman-teman gak membawakan hasil. Aku kadang suka minder gitu ya teman-teman. Gimana ya cara menghilangkan flek hitam di wajah aku ini biar pede juga gitu kalau pakai bedak gitu. Mungkin ada teman-teman yang bisa kasih saran gimana sih cara menghilangkan flek hitam secara alami, atau krim atau bahan apalah yang bisa menghilangkan flek hitam. Bisa ya teman-teman kasih tahu aku di kolom komentar. Tapi kalau nggak bisa hilang juga ya syukuri sajalah apa yang aku alami ini. Mungkin ya faktor udah tua juga ya teman-teman. Jadi ya mau diapa-apain ya tetap nggak bisa hilang. Mungkin memang keadaannya memang harus seperti ini, ya udah disyukuri aja. Oke teman-teman, sapu menyapunya udah siap ya. Lanjut, ini aku tadi nyuci telekung aku dan juga baju aku ya teman-teman. Tadi udah aku rendam dan baru aja ini aku siap nyucinya. Dan di sini cuacanya mendung ya teman-teman, nggak ada panas, padahal ini udah jam 9 tapi matahari juga belum nongol. Karena memang beberapa hari ini keadaan di Pekanbaru ini memang selalu mendung ya teman-teman, nanti malamnya hujan seperti itu. Dan ini Dede Afisnya itu lagi nyusul aku menjemur. Dia tuh suka kepo ya teman-teman, kalau ada orang menjemur selalu aja dia pegang-pegang, kadang suka jatuh gitu ya di tanah teman-teman, akhirnya kotor seperti itu. Lagi pula Dede Afisnya juga ini belum mandi ya teman-teman. Aku udah mandi tapi Dede Afisnya belum mandi. Gimana sih mama ini ya? Seharusnya anaknya dulu dimandiin baru emaknya yang mandi. Ini malah kebalikan ya teman-teman. Soalnya kalau Dede Afisnya itu dimandiin lebih cepat, itu dia tuh cepat kotor gitu ya teman-teman. Nanti kalau ada orang berkegiatan di luar dia ngikut lagi keluar dan akhirnya kotor lagi. Jadi kalau untuk mandiin Dede Afisnya aku selalu bikin lambat gitu ya teman-teman. Aku mandi dulu baru Dede Afisnya mandi. Dan seperti teman-teman lihat dari tadi Dede Afisnya tuh usil banget gitu ya, dia tuh ambilin itu tuh telekung aku sampai keseret-seret ke tanah. Aduh, anak ini memang ya teman-teman seperti itu ya, dia tuh selalu ingin tahu gitu ya apa yang kita kerjakan. Tapi nggak apa-apa ya teman-teman, di situ dia mau belajar, masih kecil aja mau belajar ya teman-teman, mau gimana caranya menjemur. Alhamdulillah seneng banget rasanya kalau lihat Dede Afisnya tuh sehat ya, nggak sakit-sakitan. Soalnya hadiah yang terbesar atau kebahagiaan terbesar itu melihat anak-anak aku sehat ya teman-teman. Oke, untuk menjemurnya udah siap ya teman-teman. Ini aku mau mandiin Dede Afis dulu. Dan ini untuk kegiatan di sore harinya teman-teman. Seperti biasa setiap hari Jumat kan aku selalu wirid. Dan untuk Jumat ini adalah acara wirid rumah ke rumah yang diadakan sebulan sekali. Tapi kalau untuk ke musola gitu tuh seminggu sekali setiap hari Jumat. Oh ya teman-teman, gak terasa ya udah di ujung video. Aku mau pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di channel YouTube aku berikutnya. Bye bye.